meneliti kedekatan SBY, Partai Demokrat, dan kelompok radikal HTI dan FPI. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Harmoni polarisasi identitas politik yang terjadi belakangan ini, begitu, yang dalam sebulan ini, seminggu 2 minggu ini, yang ada hubungannya dengan pernyataan PSBY apa gitu? Ada isu apa kita? Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Ini terjadi di zaman pemerintahan SBY dan mereka masuk melalui pendidikan, mereka masuk melalui elemen-elemen aparat, mulai dari aparat desa sampai kemudian aparat negara. Coba lihat pada waktu dibubarkan oleh Jokowi. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pak SBY tidak mendukung radikalisme, tetapi membiarkannya, bahkan mungkin memfasilitasinya, itu juga adalah kejahatan yang sama. Harapan saya juga para pemimpin umat juga bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk menciptakan suasana yang damai. FPI di zaman Pak SBY memerintah itu terus dan berkembang di mana-mana. Yang merupakan jaringan radikalisme global yang di banyak negara mereka dimusuhi dan dibubarkan, bahkan pentolan-pentolan ditangkap dan dihukum mati. Di Indonesia kita berkembang dengan bebas tanpa ada perlawanan sedikit pun. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kesiapan dukungan Munarman dan Front Pembela Islam terhadap Partai Demokrat kubu AHY dinilai memiliki keterkaitan erat ketika ayah AHY Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negeri ini selama 2 periode. Betapa tidak selama masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI, di mana pada saat itu juga Partai Demokrat berkuasa. Organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat ruang berekspresi yang begitu luas. Padahal sejatinya FPI dan HTI ini adalah kelompok radikal yang anti kebebasan berekspresi. Tetapi keberadaan mereka dibela oleh kalangan Demokrat. Naif dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul, ujar aktivis muda NU Muhammad Guntur Romli dalam acara seruput kopi bagiat media sosial Edi Kuntadi melalui channel YouTube Cokro TV. Padahal jika ditelisik lebih jauh ke dalam, FPI dan HTI merupakan kelompok radikal yang membahayakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri. Itulah sebabnya Guntur Romli menilai selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY dan Partai Demokrat, mereka seakan-akan mendapatkan dukungan dari kelompok FPI dan HTI. Demokrasi diartikan kebebasan yang seluas-luasnya, tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap HTI. Hal itu dibenarkan oleh mantan petinggi organisasi yang besar, membuat organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat keleluasaan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Menurutnya, sebenarnya organisasi kalau itu tidak memiliki keterkaitan dengan aksi dukung-mendukung dengan pemerintahan SBY, namun ketidaktegasan SBY terhadap HTI dan organisasi sejenis lainnya membuat mereka leluasa menjalankan aktivitas politiknya. Sebenarnya HTI itu bersikap baru ya, artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuma sepertinya saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI, sehingga HTI di bawah SBY ini sebagaimana kita tahu bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka.
mereka. Tahu ketidaktegasan sikap SBY menegaskan HTI dan FPI manfaatkan ruang kosong itu untuk terus menjalankan aktivitas organisasinya, bahkan saking masih punya gerakan mereka sehingga bisa masuk hampir ke semua lapisan masyarakat. HTI dan FPI memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun dengan menginfiltrasi segala hal ini, baik BUMN maupun swasta tutup dia kesiapan dukungan Munarman dan FPI terhadap Partai Demokrat. Kesiapan dukungan Munarman dan Front Pembela Islam terhadap Partai Demokrat kubu AHY dinilai memiliki keterkaitan erat ketika ayah AHY Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negeri ini selama 2 periode. Betapa tidak selama masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI, di mana pada saat itu juga Partai Demokrat berkuasa. Organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat ruang berekspresi yang begitu luas. Padahal sejatinya FPI dan HTI ini adalah kelompok radikal yang anti kebebasan berekspresi, tetapi keberadaan mereka dibela oleh kalangan Demokrat. Naif dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul, ujar aktivis muda NU Muhammad Guntur Romli dalam acara seruput kopi bagian media sosial Edi Kuntadi melalui channel YouTube Cokro TV. Padahal jika ditelisik lebih jauh ke dalam, FPI dan HTI merupakan kelompok radikal yang membahayakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri. Itulah sebabnya Guntur Romli menilai selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY dan Partai Demokrat, mereka seakan-akan mendapatkan dukungan dari kelompok FPI dan HTI. Demokrasi diartikan kebebasan yang seluas-luasnya, tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap HTI. Hal itu dibenarkan oleh mantan petinggi organisasi yang besar, membuat organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat keleluasaan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Menurutnya, sebenarnya organisasi kalau itu tidak memiliki keterkaitan dengan aksi dukung-mendukung dengan pemerintahan SBY, namun ketidaktegasan SBY terhadap HTI dan organisasi sejenis lainnya membuat mereka leluasa menjalankan aktivitas politiknya. Sebenarnya HTI itu bersikap baru ya, artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuma sepertinya saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI, sehingga HTI di bawah SBY ini sebagaimana kita tahu bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka. Tahu ketidaktegasan sikap SBY menegaskan HTI dan FPI manfaatkan ruang kosong itu untuk terus menjalankan aktivitas organisasinya, bahkan saking masih punya gerakan mereka sehingga bisa masuk hampir ke semua lapisan masyarakat. HTI dan FPI memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun dengan menginfiltrasi segala hal ini, baik BUMN maupun swasta tutup dia kesiapan dukungan Munarman dan FPI terhadap Partai Demokrat. Kesiapan dukungan Munarman dan Front Pembela Islam terhadap Partai Demokrat kubu AHY dinilai memiliki keterkaitan erat ketika ayah AHY Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negeri ini selama 2 periode. Betapa tidak selama masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI, di mana pada saat itu juga Partai Demokrat berkuasa. Organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat ruang berekspresi yang begitu luas. Padahal sejatinya FPI dan HTI ini adalah kelompok radikal yang anti kebebasan berekspresi, tetapi keberadaan mereka dibela oleh kalangan Demokrat. Naif dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul, ujar aktivis muda NU Muhammad Guntur Romli dalam acara seruput kopi bagian media sosial Edi Kuntadi melalui channel YouTube Cokro TV. Padahal jika ditelisik lebih jauh ke dalam, FPI dan HTI merupakan kelompok radikal yang membahayakan kebebasan Indonesia tanah air beta pusaka abadi
Jaya.